Di tengah hutan yang tak pernah dijamah manusia, tersembunyi sebuah kerajaan yang dibangun di atas mata air dari langit. Konon, air itu bisa menyembuhkan segala penyakit dan menenangkan jiwa. Tapi ketika manusia mulai tamak, air itu berubah menjadi kutukan. Inilah kisah tentang keserakahan, pengorbanan, dan sebuah kerajaan yang hilang karena kesalahan manusia. Legenda Kerajaan Mata Air Surga. Pada zaman dahulu, di jantung sebuah hutan lebat yang tak pernah terjamah manusia, berdirilah sebuah kerajaan yang begitu indah, hingga dijuluki Kerajaan Mata Air Surga. Kerajaan ini tidak dibangun di atas emas atau kekayaan, melainkan di atas sebuah mata air suci yang memancar jernih dari perut bumi. Air itu disebut Tirta Langit Air, yang dipercaya berasal dari tetesan pertama hujan surgawi. Siapapun yang meminum air ini akan sembuh dari penyakit, mendapatkan kedamaian jiwa, dan terbebas dari segala niat buruk. Namun, air ini tidak bisa diambil sembarangan. Ia hanya mengalir bagi mereka yang datang dengan hati tulus. Rakyat kerajaan hidup damai dan makmur di bawah kepemimpinan Raja Manendra, sosok raja yang adil, rendah hati, dan sangat dekat dengan alam. Ia menetapkan bahwa air Tirta Langit hanya boleh digunakan untuk keperluan rakyat, pengobatan, upacara, dan persatuan dengan alam. Tidak boleh dijual, tidak boleh dikomersialkan. Namun, di balik kedamaian itu, tersimpan benih keserakahan. Raja Manendra memiliki seorang saudara tiri bernama Panglima Agra. Ia kuat, cerdas, tapi berhati dingin. Sejak kecil, ia iri melihat Manendra yang selalu disukai rakyat. Ketika dewasa dan diangkat menjadi panglima perang, Agra mulai menyusun rencana bukan untuk perang, tapi untuk merebut tahta dan kekayaan kerajaan. Suatu malam, Agra memimpin sekelompok orang untuk mencuri air dari Tirta Langit dan menjualnya diam-diam ke kerajaan-kerajaan tetangga. Air itu laris manis, dianggap sebagai air suci penyembuh segala penyakit. Keuntungan pun mengalir deras. Lambat laun, rakyat mulai tergoda. Mereka mulai meminta lebih banyak air, bukan untuk kebutuhan, tapi untuk kekayaan. Mereka lupa bahwa air itu bukan milik mereka, melainkan pemberian alam yang harus dijaga. Suatu pagi, matahari tak tampak, langit mendung sepanjang hari. Hutan yang biasanya dipenuhi suara burung kini sunyi. Air Tirta Langit yang dulunya jernih mulai keruh. Daun-daun pepohonan layu, dan hewan-hewan keluar dari hutan mencari tempat baru. Raja Manendra naik ke Bukit Suci untuk bersemadi dan mencari jawaban. Di sana, muncullah Nyi Tirtawangi, roh penjaga mata air, dalam wujud perempuan berambut air yang menetes tiada henti. Dengan suara lembut, namun tegas, ia berkata, "Wahai raja yang berhati tulus, air suci telah dinodai oleh keserakahan. Jika tak ada yang menebusnya, mata air ini akan mengering, dan kerajaanmu akan tenggelam dalam air mata roh." Raja Manendra tercengang. Ia tahu bahwa ini bukan hanya soal air tapi soal nilai, soal tanggung jawab. Ia pun turun dan memanggil seluruh rakyatnya. Di alun-alun istana, Raja Manendra berdiri di tengah ribuan rakyatnya dan mengakui bahwa ia gagal menjaga kemurnian Tirta Langit. Namun ia tidak menyalahkan siapapun. Ia berkata, keserakahan tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dalam diam, disiram oleh ambisi. Kini biarkan aku yang mengeringkannya. Keserakahan tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dalam diam, disiram oleh ambisi. Kini biarkan aku yang mengeringkannya. Lalu, Raja Manendra berjalan sendirian menuju mata air suci. Di hadapan patung batu Dewa Hujan, ia bersujud, lalu menjatuhkan tubuhnya ke dalam sumber air. Seketika air berubah menjadi jernih kembali, lalu meluap deras dan mengalir ke segala penjuru. Namun, tubuh sang raja menghilang, tidak tenggelam, tidak mengambang. Ia menyatu dengan air. Panglima Agra yang menyaksikan semuanya terlambat menyadari dosanya. Ia mencoba mendekati mata air, tapi air itu menolak dirinya. Tubuhnya terbakar oleh dingin yang menusuk tulang, dan ia berubah menjadi patung batu, berdiri abadi di sisi mata air sebagai peringatan bagi mereka yang tamak. Kini,
Kerajaan itu tak lagi terlihat oleh manusia biasa. Tirta langit hanya akan muncul bagi mereka yang datang dengan hati bersih dan niat suci. Rakyat yang tersisa membentuk desa-desa kecil, hidup berdampingan dengan hutan, dan mengajarkan anak-anak mereka satu pesan dari sang raja. Air suci tidak diberikan untuk dimiliki, tapi untuk dibagi. Konon, jika kamu menemukan sebuah air terjun yang jatuh tanpa suara, dan airnya berkilau seperti bintang, mungkin itulah warisan Raja Manendra. Minumlah dengan niat baik dan alam akan membalasmu dengan kedamaian. Setiap kerajaan besar menyimpan rahasia, tapi hanya mereka yang tulus yang bisa menemukannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita legenda lainnya. Aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan dongeng berikutnya.